Kami berharap ada satu atau pendekatan Bapak dan Ibu, Ayah Bunda sekalian dengan guru levelnya masing-masing. Kami persilahkan kepada Ayah Bunda nanti dengan paparan yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ada hal-hal yang barangkali ingin ditanyakan secara langsung, ingin didiskusikan, ya, kami persilahkan. Insya Allah perencanaan ini kami sudah melalui analisa yang cukup mudah-mudahan dari berbagai kegiatan dan juga evaluasi pembelajaran, baik pembelajaran tahsin tahfidzul Quran maupun pembelajaran akademis dan juga kegiatan-kegiatan di tahun sebelumnya. Dari berbagai evaluasi tersebut, insya Allah kami rangkum sedemikian rupa untuk kemudian kami evaluasi dan juga optimalkan untuk pembelajaran tahun ajaran ini. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kami, ikhtiar Bapak dan Ibu guru dalam membersamai siswa-siswi senantiasa mendapatkan kemudahan dan juga disambut baik oleh Ananda tercinta. Itu semua tentu saja tidak lepas dan tidak luput dari support dan juga dukungan Bapak dan Ibu Ayah Bunda sekalian. Nah, maka dari itu kami berharap kerjasama antara sekolah, Bapak dan Ibu guru dan juga Bapak dan Ibu Ayah Bunda di rumah itu sesuatu yang sangat diperlukan. Tanpa itu, tanpa kerjasama, tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu, tentu saja apa yang kami persiapkan kemungkinan akan sia-sia saja. Maka dari itu, sekali lagi, kami sangat berharap support dan juga dukungan Ayah Bunda dalam mempersiapkan perangkat, ringan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada Ananda kita tercinta. Bapak dan Ibu, Ayah Bunda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada paparan Bapak dan Ibu guru nanti akan dijelaskan tentang arah kegiatan pembelajaran, mulai dari jam kegiatannya seperti apa, kemudian PJJ-nya, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kita bisa lakukan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, begitu juga, insya Allah sekolah juga sudah mempersiapkan plan B, kombinasi apabila kegiatan-kegiatan tatap muka, baik kegiatan tatap muka terbatas, berkelompok, atau seperti green terapi, bisa kita lakukan, insya Allah itu akan kita lakukan. Apa demikian? Karena hakikatnya anak-anak kita tentu saja sudah sangat merindukan untuk hadir di sekolah, untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, untuk bertemu dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Karena fitrahnya anak-anak tentu saja mereka ingin sekali bermain dengan teman-teman seusianya. Maka dari itu, bahwa pembelajaran ini tetap kita setting sedemikian rupa dengan PJJ, sesuai dengan arahan pemerintah, Dinas Pendidikan dan juga Satgas Covid, tapi apabila kurvanya sudah melandai, kemudian memungkinkan kita bisa bertatap muka secara terbatas, insya Allah ini akan kita lakukan. Seperti apa dan bagaimananya, insya Allah nanti Bapak dan Ibu guru akan sedikit memberikan satu gambaran kepada ayah bunda sekalian. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya pagi hari ini di hari liburnya untuk bisa sama-sama bergabung dalam kegiatan virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa dipahami dan juga bisa memberikan satu gambaran terkait dengan arah dan juga kegiatan yang akan kita selenggarakan dalam pembelajaran di satu semester ke depan. Kurang lebihnya, mohon maaf, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bergantung dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik yang kepada kita semua, dan tentu saja kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kegiatan pembelajaran bisa kembali pulih seperti sedia kala dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Satu hal lagi, dari info bahwa tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus 2001 ini, insya Allah sekolah akan mengikuti kegiatan akreditasi nasional yang akan dilakukan oleh Ban PT Jabar. Mudah-mudahan kegiatannya lancar, mohon doanya ayah bunda sekalian dan mendapatkan satu hasil terbaik yang kita inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini, kurang lebihnya
dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergantung dan berharap mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Nurdin. Jadi poinnya adalah terima kasih kepada Bunda yang selalu mendukung Ananda selama PJJ. Selanjutnya yaitu sambutan oleh koordinator level 5, Bu Rahma, yang akan menyampaikan terkait kegiatan PJJ selama 6 bulan ke depan. Dan ada plan B-nya juga ya Bunda, dan kita sudah mempersiapkan. Mangga Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Mary atas waktunya. Assalamualaikum Ayah Bunda hebat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai koordinator level. Senang sekali rasanya setelah 2 tahun ya nggak ketemu, terakhir di kelas 2 dengan teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di kelas 5, Masya Allah sudah banyak sekali perubahan. Tentunya semoga semakin berkembang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat dan juga sehat ya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di ruang online ini. Semoga tidak mengurangi keakraban kita, sinergi kita semua insya Allah. Baik Ayah Bunda, insya Allah sebelum nanti saya paparkan terkait PJJ, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya. Mungkin ada masih beberapa ayah bunda yang belum kenal gitu. Perkenalkan, saya Bu Rahma, insya Allah nanti mengajar di kelas 5 Solih bersama para ikhwan hebat nih ya, di kelas 5 Solih. Nanti akan ditemani oleh Pak Mul. Silakan Pak Mul, boleh saya hello dulu sama ayah bunda? Assalamualaikum ayah bunda. Insya Allah nanti Pak Mul akan berpartner dengan Bu Rahma. Tapi nanti Pak Mul akan main slot ya bunda ya. Nanti selain di takwa, selain di solih nanti Pak Mul juga ke takwa gitu ya. Nanti Pak Mul akan memegang mapel matematika dan PAI. Ya, jadi ayah bunda untuk tahun ini jadi ada pembagian tugas mengajar gitu ya. Jadi nanti beberapa pelajaran diajar oleh saya, kemudian beberapa juga nanti oleh Pak Mul. Begitupun nanti di kelas takwa. Oke, itu tadi kelas 5 Soli. Kita beranjak ke kelas 5 takwa. Ada Bu Mary. Bu Mary, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ayah Bunda. Sebetulnya saya pernah ya menemani tahunan ini nih, cuma di kelas 1. Sekarang udah kelas 5, berarti udah 4 tahun yang lalu gitu. Mohon bimbingannya ya Bunda, insya Allah nanti akan menemani Ananda selama 1 tahun ke depan di kelas 5 takwa. Aku ciwi-ciwi semua loh, Masya Allah. Oke, atur nuhun Bu Mary. Nah, Sama-sama, nanti Bu. para ahwat-ahwat ini nanti akan ditemani oleh Bu Mary. Dan satu lagi, ini ada guru baru nih Ayah Bunda. Jadi belum begitu kenal ya. Mungkin kalau di foto sudah melihat, tapi untuk secara langsung, mangga silakan Bu Lis memperkenalkan diri. Bu Lis, mangga. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum Ayah Bunda hebat. Perkenalkan saya Bu Lis Komaria. Nanti saya akan mengajar di 2 kelas ya Bu Rahma ya. Mencelok juga kayak Pak Mul nih. Betul. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan baik ya Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lis. Nah, selanjutnya tadi 5 Solid sudah, 5 takwa sudah. Selanjutnya ini ada core level Quran. Jadi untuk tahun ini di setiap level akan ada core level Quran, di mana nanti kegiatan tahsin habis anak semua dikomandoi oleh core level Quran ini. Oke, kita kenalan langsung aja ya. Core level Quran kita adalah Bu Widi. Silakan Bu Widi. Oke, hatur nuhun Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Bunda. Insya Allah sehat semua ya. Insya Allah. Mungkin ada beberapa juga yang sudah kenal dengan saya, dan juga waktu kelas 2 dan kelas 3 tuh ada beberapa juga Ananda yang pernah dipegang tahsin-tahsisnya sama saya. Mungkin insya Allah semoga masih pada kenal ya. Insya Allah ya Bu ya. Oke, cukup Bu ini hatur nuhun. Baik. Jadi di level 5 ini ada 4
guru kelasnya bersama satu korlek Qurannya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk pembelajaran teknisnya insya Allah jauh lebih maksimal. Oke, tadi sudah perkenalan. Selanjutnya mungkin nanti saya akan memaparkan terkait PJJ selama ini suaranya cuma segini doang ya Pak. Terus mentok ini. Selama 1 semester ke depan, meskipun nanti kita akan ada plan A dan plan B untuk semester ini. Silakan disimak. Jika nanti ada pertanyaan, boleh nanti dicatat dulu. Nanti di akhir sesi kita insya Allah akan buka pertanyaan untuk ayah bunda. Oke. Sebentar saya share screen dulu. Sudah terlihat. Siap. Sudah terlihat ayah bunda? Belum Bu Rahma. Nah, udah. Belum Bu. Oh, udah sekarang. Oke, sudah ya. Baik. Untuk ayah bunda yang mungkin host bisa dibantu untuk mute ya, agar suaranya terdengar jelas. Oke, kita mulai ya ayah bunda. Jadi, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait PJJ yang akan kita lakukan, kita hadapi bersama di semester 1 ini. Nah, sesuai dengan tagline ya, kita para guru di SDTQIA Baitul Salam tentunya berupaya dan berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang tentunya menyenangkan dan bermakna untuk teman-teman semua. Bermakna dalam arti kita selalu bisa mengambil ibrah dari setiap pelajaran, kemudian mengaitkan setiap pembelajaran itu dengan sisi keislamannya. Itulah yang menjadi ciri khas di SDTQIA Baitul Salam. Mudah-mudahan nanti ketika belajar kita bisa sama-sama membuat suasana kelas yang menyenangkan gitu ya, yang kompak gitu, seperti itu. Nah, kita beralih ke kegiatan belajar mengajar atau KBM. Jadi untuk pra KBM kita akan mulai di tanggal 27 sampai dengan 30 Juli. Berarti pekan depan ya kita akan mulai KBM, tapi untuk awalan kita tidak akan langsung masuk ke materi, tapi kita akan mereview dulu materi-materi yang lalu di kelas sebelumnya, yang mudah-mudahan nanti membangkitkan semangat anak-anak gitu ya, untuk lebih semangat lagi belajar. Jadi untuk detailnya hari Selasa itu insya Allah kita akan review IPA, kemudian di hari Rabu kita akan mereview matematika, dan untuk materinya nanti materi lebih jelasnya nanti akan kita sampaikan di jadwal pelajaran. Kemudian nanti di hari Kamis ada tahsin, di hari Jumat ada tahfiz. Jadi di sini ada khusus ya, kalau hari Kamis itu kita khusus tahsin, hari Jumat itu khusus tahfiz, gitu. Nah,
kenapa kita di awal KBM itu kita mereview dulu? Karena salah satunya itu tadi kita mau melihat nih, kita ingin melihat sejauh mana sih pemahaman anak, daya ingat anak tentang materi yang lalu. Kemudian alasan berikutnya adalah karena untuk buku paket belum semua terdistribusi. Jadi memang ada beberapa orang tua yang sudah mendapatkan buku paket lengkap, tapi ada juga yang belum dapat. Jadi kita akan mulai KBM efektifnya itu di bulan Agustus. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Ini adalah jadwal KBM-nya. Jadwal KBM-nya kurang lebih seperti ini. Kita hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hanya ada beberapa perubahan dengan tahun lalu. Jadi untuk tahun ajaran ini, kita akan mulai online. Anak-anak akan mulai online itu dari pagi. Jadi paginya mulai pukul 7:30 itu anak-anak sudah standby untuk mengikuti kegiatan tahsin-tahfiz bersama guru tahsin-tahfiz kelompoknya masing-masing. Kalau yang tahun lalu perbedaannya didampingi oleh orang tua begitu. Kalau untuk yang sekarang akan didampingi langsung oleh guru tahsin-tahfiznya masing-masing. Gitu. Jadi 1 jam ya. 1 jam di pagi hari itu akan ada materi, kemudian nanti ada talaki, kemudian ada murojaah bersama anak-anak. Oke, setelah 1 jam selesai, nanti ada jeda rehat dulu 30 menit, mungkin buat teman-teman biar bisa istirahat dulu sejenak untuk lanjut ke KBM gitu ya. Kemudian kita akan mulai lagi pukul 9. Nah, jadi jam 9 ini kita akan mulai kelas nih Ayah Bunda. Jadi sangat diminta sekali kerjasamanya untuk Ayah Bunda dan anak-anak juga untuk sudah siap di pukul 9 ini. Karena kita akan mulai tepat ya di pukul 9 pembelajaran yang pertama sampai dengan jam 10, kemudian dilanjut pembelajaran kedua jam 10 sampai dengan jam 11. Jadi ada 2 jam KBM di setiap hari Senin sampai Rabu. Jadi Senin sampai Rabu itu semua dari tahsin tahfiz sampai dengan materi akademik itu semua disampaikan oleh guru langsung begitu. Kemudian nanti di hari Kamis, nah ini perbedaannya tadi hari Kamis itu jadi khusus tahsin saja, setoran tahsin itu ke gurunya masing-masing, ke guru kelompoknya masing-masing. Tetapi di hari Jumat ini setoran tahfiznya tidak melalui guru, tapi melalui Korlefku. Jadi nanti setiap hari Jumat, teman-teman di kelas 5 Sholih dan Taqwa akan bertemu dengan Bu Widi. Untuk setoran tahfiz. Jadi boleh dipersiapkan nih dari rumah, mulai dari Senin sampai Kamis, mau menambah berapa kira-kira, kemudian hari Jumat disetorkan ke Bu Widi. Seperti itu, Ayah Bunda. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini masih tentang KBM. Ini adalah jadwal pelajaran. Ya mungkin masih sama seperti tahun lalu, jadi setiap hari Ahad, guru kelas akan membagikan jadwal pelajaran selama 1 pekan melalui WhatsApp group. Jadi di dalam pelajaran itu sudah mencakup materi selama sepekan apa saja, kemudian ada PR akademik atau tugas akademik yang biasanya setiap hari itu terdiri dari 1 sampai 2 tugas gitu ya. Misalnya Senin ada satu tugas, Selasa ada 2 tugas, begitu pun seterusnya. Jadi kemungkinan nanti selama 1 pekan itu Ananda akan mengerjakan 3 sampai 4 tugas begitu. Yang nanti akan dikerjakan di buku tugasnya. Kemudian nanti ini seperti biasa ada PR akhlak di setiap hari Jumat. PR akhlak ini nanti ditentukan oleh guru kelasnya, PR akhlaknya apa, terus nanti formatnya seperti apa, insya Allah ya Bunda semua sudah tahu lah ya, karena masih sama seperti tahun lalu. Baik, selanjutnya ini tentang buku paket. Jadi buku paket ini kita masih menggunakan penerbit JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Hingga
kemarin juga sempat beberapa di data ada yang mendapatkan longsoran karena memang kita tidak ada perubahan terkait buku paket. Nah, di buku paket inilah kita sebagai sumber para guru mengambil penilaian, salah satunya dari buku paket ini. Kemudian juga bisa menjadi bahan ajar di rumah untuk teman-teman dan ayah bunda. Nah, nanti kan di dalam buku paket itu ada banyak sekali latihan. Kalaupun memang nanti Bapak dan Ibu guru memberikan latihannya hanya 1 atau 2, tapi teman-teman boleh mengerjakan latihan lainnya yang ada di buku paket gitu sebagai bahan latihan. Apalagi kalau sudah kelas 5 ini tentunya harus berlatih ya untuk persiapan AKM nanti insya Allah. Baik, kemudian kita lanjut ke assessment. Kita ke penilaian. Jadi untuk penilaian ini ada 4 poin besar yang akan kita nilai dari anak-anak. Yang pertama adalah PR akademik. PR akademik ini adalah tugas akademik yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau di setiap sesudah KBM itu ada tugas, nah itu akan kami ambil nilai. Kemudian ada PR akhlak. PR akhlak di setiap hari Jumat. Nah, untuk PR akhlak ini nanti akan berpengaruh sekali dengan nilai pendidikan agama Islamnya. Jadi, semua PR akhlak yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu guru sedianya bisa dikerjakan oleh Ananda, tentunya bersamai oleh ayah dan bunda sekalian di rumah. Ayah bunda, kalau saya terlalu cepat, boleh ini ya, nggak apa-apa, silakan dikasih tahu aja. Bu Selanjutnya Rahma, ini ada mutabaah, ya. PR akhlak ini muatannya apa aja ya Bu Rahma ya? Nanti bisa muatan. Halo? Iya Pak, gimana Pak? Muatan PR akhlak ini sedikit menambahkan ya Bu Rahma ya. Muatan PR akhlak ini sebenarnya tidak hanya tadi ya, sebenarnya PAI itu memang sudah dari setiap tahun seperti itu. Nah, ada selain itu untuk di tahun ini ada muatan lain ya Bu Rahma ya? Iya, betul. Muatan SBDP, seninya gitu ya. Seninya nanti di YouTube, terus kemudian ada muatan PJOK ya, olahraga ya Bu Rahma ya. Jadi nanti PR akhlaknya muatannya itu seperti itu. Untuk dalam kondisi pandemi begini ya Bu Rahma ya. Iya, betul. Jadi akan beragam ya Pak Mul? Iya, betul. Iya, jadi akan beragam nanti PR akhlaknya. Oke, terima kasih Pak Mul. Iya, Bu Rahma, mangga. Baik, kita lanjut ya ke mutabaah. Untuk mutabaah ini nanti ada 2 jenisnya nih Ayah Bunda. Untuk yang pertama, mutabaahnya adalah Ananda menceklis ibadah harian di lembar mutabaah. Nah, nanti lembar mutabaahnya sudah di-share ya di kelompok tahsinnya masing-masing. Jadi nanti boleh diperbanyak, nanti dimasukkan ke map gitu supaya tidak tercecer. Begitupun dengan PR akhlaknya. Nah, tapi untuk yang mutabaah tahsin tahfiz nanti akan ada buku. Jadi seperti yang tahun lalu kita pakai buku, nanti ada kolom tahsinnya. Jilid berapa, halaman berapa, kemudian tahfiznya surat apa dan ayat berapa. Nanti insya Allah akan ditampilkan seperti apa formatnya. Baik. Nah, ini untuk buku penilaian ini ada yang harus disiapkan oleh ayah bunda. Jadi apa saja yang mesti disiapkan? Yang pertama adalah buku tulis. Buku tulisnya jadi disediakan dua buku untuk buku tugas. Kemudian nanti ada lembaran itu ya, lembaran PR akhlak dan mutabaah yang harus di-print oleh orang tua. Kemudian nanti sekolah akan menyiapkan buku mutabaah tahsin tahfiznya, begitu. Terus sama mapnya nanti juga sekolah akan menyediakan. Jadi setiap siswa mendapatkan map sesuai dengan isinya. Jadi nanti ada map khusus buku tugas, ada map khusus PR akhlak dan mutabaah, seperti itu. Jadi tidak tercecer dan rapi. Oke, selanjutnya ini untuk buku tugasnya kita seragamkan saja seperti ini. Nah, jadi nanti ada nama siswanya, kemudian keterangannya ada di kelas berapa, kemudian ada keterangannya juga, ini buku 1 dan buku 2. Jadi dibuat besar seperti ini, karena evaluasinya kemarin kalau terlalu kecil, kurang terlihat jelas, kemudian sempat ada juga
beberapa kejadian ya tertukar dengan kelas lain, karena kan pastilah ada yang namanya sama. Jadi mengantisipasi hal seperti itu, silakan dibuat formatnya seperti ini ya, untuk menyeragamkan. Selanjutnya ini untuk PR akhlak, formatnya masih sama seperti tahun lalu, tidak ada perubahan. Hanya mungkin nanti ukurannya dibuat layoutnya dibuat besar gitu ya. Nanti kita akan berikan soft filenya untuk nanti di-print oleh ayah bunda. Kurang lebih masih sama seperti ini, ada deskripsi kegiatannya, kemudian ada mencantumkan dokumentasi kegiatan, kemudian tidak lupa untuk diparaf oleh ayah ataupun bunda. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini contoh format mutabaahnya seperti ini. Ini untuk ibadahnya ya, sholatnya, sholat duha, kemudian al-masurot gitu. Nah, nanti ini diceklis oleh Ananda, kemudian ditandatangan juga oleh orang tua. Jadi nanti setiap pekan seperti biasa mengumpulkan lembaran ini. Gitu. Insya Allah tidak jauh berbeda ya. Selanjutnya, ini format mutabaah tasim tahfiznya seperti ini. Nah, nanti diisi tahsinnya jilid berapa, halaman berapa, kemudian tahfiznya surat apa, dan ayat berapa di setiap harinya. Kemudian nanti di hari Jumat barulah disetorkan ke Korlevu. Seperti itu. Baik. Kita lanjut ke penukaran buku tugas. Untuk penukaran pun tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Di setiap hari Senin kita akan penukaran buku tugas, tapi sifatnya ini kondisional. Kalaupun nanti memang tidak ada sesi penukaran, kita akan infokan di grup kelas. Tapi sedianya untuk penukaran buku tugas ini kita akan setiap hari Senin begitu ya. Oke, jadi ketika nanti buku 1 diserahkan ke guru, dikumpulkan, maka pekan depan buku 2 dikumpulkan, buku 1 yang sudah diperiksa oleh bu guru akan dikembalikan. Begitu. Oke, selanjutnya ini terkait dinamika kelas yang mungkin menjadi poin penting juga ya untuk ayah bunda dan juga Ananda. Jadi karena sudah kelas 5 tentunya kita berharap disiplinnya harus lebih besar gitu. Tanggung jawab dan disiplinnya harus lebih besar. Jadi kedisiplinan masuk kelas saat room itu sangat penting, di mana itu menjadi salah satu adab juga ya, adab ketika kita masuk kelas. Memang seharusnya mau offline, mau online, sebaiknya memang on time. Jadi ketika kelas dibuka jam 9, berarti teman-teman sedianya harus mempersiapkan paling tidak 5 menit lah sebelumnya gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam kelas. Kalau memang ada hal-hal di luar kendali, silakan disampaikan ke Bapak dan Ibu guru. Kemudian kemudian terkait PR akhlak, seperti yang tadi ya sudah disampaikan. Jadi ini merupakan kegiatan khas KIA begitu ya. Jadi jangan sampai dihilangkan. Jadi di PR akhlak ini kita akan menemukan banyak sekali manfaatnya, ibrohnya, kemudian mudah-mudahan bisa diterapkan gitu ya, diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang ketiga yaitu presensi siswa. Nah, presensi siswa ini akan ada perubahan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu kita pakainya link tiap pagi. Untuk tahun ini presensinya kita akan lihat dari kehadiran siswa di kelas. Jadi di Zoom ya. Jadi selama di Zoom nanti guru akan melihat nih siapa saja siswa-siswa yang hadir. Berarti itu asumsinya adalah sudah di absen oleh gurunya. Begitu. Jadi sudah tidak ada lagi link ya Bunda. Jadi semuanya kita langsung dicatat oleh gurunya pada saat Zoom. Begitu. Kemudian selanjutnya, ketika ada informasi di grup kelas atau dari sekolah, maka orang tua diharapkan menghubungi guru kelasnya terlebih dahulu. Jadi semua informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu adalah keputusan yang sudah ditentukan oleh sekolah berdasarkan musyawarah dengan seluruh staf guru di sekolah. Jadi mohon kalau ada
info lain, silakan dikomunikasikan dengan gurunya. Begitu. Apalagi kalau misalnya ada yang adik kakak nih, kan? Misalnya adiknya di kelas 2, kakaknya misalnya di kelas 5 atau kelas 6. Misalnya ada yang berbeda, mangga silakan disampaikan. Karena kita juga kadang menyesuaikan dengan kondisi di kelas begitu. Jadi kalau level bawah, misalnya kelas 2, nggak bisa disamakan dengan kelas 6. Jadi pasti akan ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan itu, silakan ditanyakan langsung ke guru kelasnya. Boleh ke saya, Pak Mu, Bu Miri, ataupun Bu Lis. Seperti itu. Jadi tidak ada miskomunikasi. Seperti itu. Oke, kemudian ini terkait tahsin tahfiz ya, dimulainya pukul 7.30. Jadi catatan pentingnya adalah tahsin dan tahfiz dari pagi mulai 7.30 itu bersama guru kelompoknya masing-masing melalui Zoom gitu ya. Jadi tidak bersama ayah bunda lagi di rumah. Kalau misalnya sama ayah bunda di rumah boleh nanti selepas. Gimana? Ya, yang buat tulis COVID itu. Iya, yang buat COVID. Oh, Oke, selanjutnya pengumpulan buku tugas. Nah, pengumpulan buku tugas ini mohon kerjasamanya Ayah Bunda dan Ananda untuk teratur gitu ya. Jadi supaya memudahkan satu sama lain. Kalaupun memang ada kendala, silakan disampaikan. Insya Allah kalau kondisinya seperti ini kan memang pada akhirnya kita harus saling memahami kondisi gurunya, kondisi orang tua di rumah, kondisi siswa begitu ya. Jadi untuk pengumpulan buku tugas ini diharapkan teratur seperti itu. Baik, mungkin itu ya terkait PJJ yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sih berharap komunikasi antara orang tua, antara guru itu adalah yang terpenting. Jadi kalaupun misalnya Ananda ada kesulitan atau misalnya ada yang kurang paham, silakan mangga dikomunikasikan. Jadi nanti kita bisa carikan solusinya sama-sama begitu. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan ya Pak Mul dari Pak Mul. Enggak, dari paparan tadi, mungkin ada yang mau bertanya, disimpan dulu ya. Jadi dicatat dulu, nanti insya Allah ada sesi tanya jawab di akhir. Silakan Pak. Baik Bu Rahma. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, yang Pak Mul harapkan tentunya tetap selalu dalam lindungan Allah. Insya Allah Pak Mul akan mencoba untuk memaparkan ya, yang kalau tadi Bu Rahma itu plan A-nya gitu ya. Itu yang jadi gini kan kita dalam kalau ayah mungkin ya ini ya di sepak bola itu kan ada formasi banyak gitu ya. Formasinya itu kan nggak cuma 4-4-2 gitu kan ya. Kalau saya bicara sama anak-anak yang cowok gitu ya, yang Ivan tuh. Jadi nggak cuma 4-4-2, nggak cuma 3-5-2, tapi banyak formasi gitu. Yang kemudian itu formasi itu akan diposisikan pada situasi tertentu gitu kan ya, digunakan pada situasi tertentu. Dalam kondisi pandemi yang ya ayah bunda sekalian mungkin sudah mafhum gitu ya dengan ketidakpastian yang terjadi pada saat ini. Maka untuk itu sekolah kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang plan B-nya juga begitu ya. Enggak, next Bu Rahma. Next Bu Rahma. Sudah Pak? Sudah ya? Oke. Bentar ya Bu. Belum lihat ya. Oke. Jadi di
rancangan pembelajaran yang plan B ini, kita sebenarnya ini tidak secara detail nanti akan saya sampaikan, hanya secara garis besarnya saja, ya. Kenapa kemudian sekolah mencoba untuk merancang plan B-nya juga, gitu ya, selain tadi plan A yang sudah disampaikan oleh Bu Rahma, karena seperti yang ayah bunda yakini, gitu ya, bahwa seorang yang beriman, gitu ya, kita tuh memang harus banget, gitu ya, berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah dalam situasi pandemi ini terlebih, gitu ya. Kita harapannya, gitu kan ya, nggak ya, Pak Mul udah banget dari kelas 6 kemarin, waktu Pak Mul megang kelas 6 itu pengen banget sebenarnya Juli itu bisa Juli Mei itu ya udah bisa masuk, ternyata ya belum, gitu ya. Harapannya kita bisa segera ketemu, gitu ya, bisa menjalani pembelajaran sebagaimana sebelumnya, gitu ya. Yang normal itu kan memang sekolah itu di sekolah, gitu ya, ada kelas-kelas ruangan kelas dan seterusnya. Nah, namun ya ini yang kemudian kita perlu berhusnuzon, gitu ya, bahwa insya Allah mudah-mudahan, gitu ya, suatu saat nanti entah 1-2 bulan ke depan atau entah kapan itu ya, kondisi akan kembali normal. Dan Pak Mul yakin ayah bunda juga, terutama anak-anak juga ya, ayah bunda berkeinginan untuk itu. Nah, kemudian bahwa perubahan di saat ini itu memang begitu dinamis. Mungkin bisa jadi hari ini itu kayak kemarin aja bunda ya istilahnya PPKM, gitu ya. Setelah itu PPKM level A, B, C, gitu ya, kayak Maici gitu lah ya. Jadi ada beberapa ketentuan lagi yang baru. Terus kalau misalnya mau keluar kota itu harus melengkapi ini dan seterusnya. Dan itu nggak bisa kita prediksi sama sekali. Mungkin bisa jadi saat ini pemerintah masih membuat regulasi tidak ada pembelajaran tatap muka, gitu ya. Tapi wallahu alam, gitu ya, nggak menutup kemungkinan bisa jadi kalau misalnya sudah melandai, gitu kan, pemerintah kemudian melonggarkan, gitu ya, sekolah sudah siap, gitu. Sekolah sudah siap. Bukan berarti kemudian ini menjadi acuan, tapi ini sebagai rancangan mempersiapkan jika memang pemerintah memiliki regulasi yang tadi ya, perubahan kebijakan yang membuat kita akhirnya bisa perlahan bertahap, gitu ya, ke sekolah. Nah, untuk itu kami merasa perlu untuk tadi membuat plan B, gitu ya, jikalau suatu saat terjadi ada perubahan yang pertama di dunia pendidikan, gitu ya. Yang kita tahu ya dari awal kalau mall sudah pada buka, mungkin kemarin itu ada yang bilang ini mall udah pada buka, terus rekreasi udah pada buka. Kenapa sekolah belum buka ya Pak Mulya ya? Ya itu kemarin orang tua kelas 6 gitu ya Bunda ya. Itu benar-benar karena butuh ketemu juga dengan teman-teman yang lain, gitu ya, butuh mengerti soal, gitu. Ternyata ya Allah begitu. Tapi Allah mudah-mudahan ini yang terbaik, gitu ya. Gitu ya Bunda. Nah, kemudian ya Bunda sekalian, ini sekali lagi ini hanya gambaran saja, gitu ya. Disesuaikan nanti kita dengan catatan satu ya, tentunya disetujui oleh orang tua. Kita nggak akan melangkah jauh sebelum satu disetujui oleh orang tua. Karena stakeholder kami ini bukan bukan siapa-siapa, tapi ayah bunda, gitu ya. Ayah bunda. Maaf ya ayah bunda ya, ini TK-nya sedang ramai, gitu. Jadi sampai hari Minggu juga masih buka TK Pak Mul. Masya Allah. Jadi gitu ya Bunda ya. Jadi yang paling jadi prioritas kami yang pertama adalah prioritasnya yang disetujui oleh Bunda. Kemudian yang kedua, tentunya tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, gitu. Dalam hal ini di Kota Bogor. Regulasi yang ditetapkan seperti apa itu kita ikuti. Kemudian
Nah, tadi rancangan plan B ini ikut pada dinamika yang ada gitu. Jadi maksudnya kalau kondisinya memang belum memungkinkan untuk ada pertemuan, ya gitu ya, nggak ada gitu ya. Nah, ini Pak Mul coba gambarkan sedikit ini untuk Agustus ya. Berdasarkan dari dari regulasi pemerintah, kemudian dari kurvanya juga belum menurun gitu. Jadi Agustus memang tidak ada sama sekali pertemuan offline atau tatap muka gitu ya. Jadi full mulai dari KBM sampai ekskul itu kita insya Allah online semua melalui Zoom, insya Allah seperti semuanya. Nah, kemudian di September itu ini sekali lagi kalau memungkinkan gitu ya Bunda ya, kalau memungkinkan kita akan perlahan gitu ya, mulai dari ekskul dulu nih, ekskul seperti pramuka atau kalau di kelas atas itu ada BPI ya, dan ekskul pilihan lain gitu, itu akan kita coba 30% dari seluruh siswa gitu ya, jadi nggak banyak-banyak, hanya 30% gitu ya yang masuk per harinya. Nah, maaf dah. Sebentar ya. Oke. Lanjut ya Bunda ya. Nah, kemudian lanjut di Oktober, harapannya mudah-mudahan sudah sudah relatif memungkinkan gitu. Tapi ini sekali lagi di kondisi tertentu gitu kita coba ini ya sesuaikan. Nah, ini KBM yang kita lakukan itu akan kita coba relaksasi gitu ya, relaksasi 30% gitu ya setiap harinya, nggak banyak-banyak, cuma 30%. Nah, untuk ekskulnya coba meningkat di 50% per harinya ya, per pertemuannya. Nah, kemudian di akhir harapannya sudah bisa semuanya, maksudnya full gitu ya, maksudnya 100% ini satu hari itu kita ada 60 ya, misalnya kelas level tuh ada level 5 tuh ada 60 misalnya gitu ya. Nah, dalam sehari itu 60 itu bisa masuk begitu istilahnya. Jadi untuk ekskul gitu ya, entah nanti di sore gitu ya bergantian atau di tempat yang berbeda dan seterusnya. Namun ini sekali lagi tentunya perlu adanya tadi ya persetujuan oleh orang tua gitu ya. Rancangan-rancangan seperti ini tidak, sekali lagi tidak mengikat ayah bunda sekalian, ini hanya formasi yang tadi Pak sampaikan di awal ya, ada formasi A, formasi B gitu ya, disesuaikan dengan kondisi dinamika yang terjadi di lapangan. Gitu. Itu saja dari Pak Mul ya, Bu Rahma ya, tadi sudah yang plan A, tadi sudah Pak Mul sampaikan yang plan B. Mudah-mudahan Allah berikan kita kondisi Indonesia yang lebih baik gitu ya, mudah-mudahan tidak lama-lama gitu, kita juga ya Allah gitu ya kangen banget gitu ya, bisa meluk anak-anak kayak Bu Mary ya. Aduh, ya gimana rasanya gitu kalau ngajar cuman tatap muka gini, feel-nya itu lebih berasa kalau ngajar tatap muka di kelas gitu ya. Itu saja dari Pak Mul berkaitan dengan rancangan pembelajaran plan B. Terima kasih Bu Rahma, Pak Mul kembalikan ke Bu Mary. Jazakallah khair Pak Bu Rahma dan Pak Mul. Itu ya Bunda gambaran terkait PJJ ya. Dan tadi sudah disampaikan juga IPA sudah menyiapkan plan B kembali lagi ya, disetujui oleh orang tua dan dari dinas. Silahkan Bunda yang sudah mempersiapkan pertanyaan ditulis dulu gitu. Nanti sebentar lagi kita akan mendengar pemaparan terkait AKM ya, karena AKM ini dimulai tepatnya tahun ini dan akan diselenggarakannya oleh kelas 5. Seperti apa itu AKM dan bagaimana teknisnya nanti insya Allah akan dipaparkan langsung, dijelaskan langsung oleh Pak Mul. Mangga Pak Mul. Pasti banyak yang bertanya nih, AKM itu apa sih, ya kan? Ya, iya kita dong. dengarkan sama-sama.
Pak Mul masih di mute, Pak. Oh. Oke. Oh, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tertampil kah ya Bunda? Sudah Pak. Sudah ya. ada. Baik. Keluar lagi Kak. Oke. Sudah terlihat? Oke. Sudah Pak. Oke, ayah bunda sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sebenarnya sudah langsung bisa lanjut ya Bu ya, bisa lanjut ini ya, tapi nggak apa-apa, kita jeda dulu. Syukur alhamdulillah Pak Mul bisa ini first time gitu ya, ketemu dengan teman-teman sekali di apa namanya di angkatan ini ya. Ini pertemuan pertama Pak Mul sebenarnya dengan ayah bunda gitu ya. Sebelumnya Pak Mul belum apa namanya mungkin ada beberapa yang sudah kenal gitu, tapi ya mudah-mudahan nanti ke depan gitu ya kita bisa bersinergi gitu ya untuk kebaikan Anda. Ayah bunda sekalian gitu ya, untuk di kelas 5 ini kelas yang spesial, angkatan yang apa namanya istimewa gitu ya, karena angkatan yang pertama kali merasakan asesmen nasional gitu ya. Nah, asesmen nasional ini sebenarnya kalau ayah bunda apa namanya mengikuti perkembangan di Kemdikbud gitu ya, di Dinas Pendidikan, bahwa memang sudah tidak ada lagi itu yang namanya ujian nasional gitu ya ayah bunda ya. Ini kita sharing aja ya ayah bunda ya, mungkin ada di antara ayah bunda sekalian yang juga pendidik gitu ya, pendidik di sekolah atau di kampus gitu ya. Jadi untuk saat ini memang tidak ada gitu, baik dari SD, SMP, SMA itu sudah tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Atau dalam kata lain tidak ada ujian kelulusan yang menentukan bahwa sang anak ini lulus dari jenjang pendidikan tersebut atau tidak gitu ya. Itu per tahun lalu itu sudah tidak ada. Nah, kemudian pemerintah ini sebenarnya bukan pengganti sebenarnya, tapi sebagai apa namanya potret untuk memotret gitu ya, untuk memotret sekolah yang ada di Indonesia gitu. Tujuannya pemerintah seperti itu. Jadi apa itu kompetensi minimum gitu ya? Kompetensi minimum adalah asesmen kompetensi minimum adalah salah satu bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional adalah asesmen yang akan dilakukan pemerintah gitu ya secara serentak untuk memotret kondisi yang terjadi secara real time gitu ya, secara real time sekolah-sekolah beserta siswanya gitu ya yang ada di seluruh Indonesia, dan itu dilaksanakan serentak gitu bunda sekalian, dilaksanakan serentak. Nah, salah satu asesmen nasional itu ada asesmen kompetensi minimum. Selain ada juga survei karakter gitu ya, yang akan memetakan karakter siswa itu atau menggambarkan karakter siswa di Indonesia itu seperti apa, terkhusus di sekolah KIA itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada survei lingkungan sekolah yang menggambarkan bagaimana sih sekolah ini sudah seberapa jauh mendukung pembelajaran siswa gitu. Dan ada juga asesmen kompetensi minimum. Ada asesmen untuk melihat memotret sejauh mana gitu ya kompetensi minimum yang dimiliki oleh siswa-siswa terkhusus di KIA ya. Apa saja sih kompetensi minimum itu ayah bunda sekalian? Jadi yang Pak Mul dapatkan di Kemdikbud itu ada 2 ternyata yang menjadi kompetensi minimum dari siswa dalam pembelajaran gitu ya. Yang pertama ada literasi ya, berkaitan dengan literasi membaca tentunya gitu ya. Kemudian ada yang kedua numerasi. Numerasi ini
berkaitan dengan kemampuan memahami sebuah kasus gitu ya dalam kehidupan atau peristiwa dalam kehidupan ya, kemudian mengaitkan dengan kegiatan numerik gitu ya, kegiatan menghitung, mempola dan seterusnya yang berkaitan dengan matematika. Nah, dua itu yang menjadi kompetensi minimum yang kemudian menjadi oke, berarti dikatakan sekolah ini siap nih, atau sekolah ini sudah relevan gitu ya, sudah mengikuti perkembangan zaman gitu ya yang terjadi saat ini. Nah, kemudian Ibunda sekalian, tadi ya tujuan AKM itu satu itu untuk memberi gambaran bagi sekolah, memotret gitu. Oh, kondisinya seperti ini. Tentang apa? Tentang satu karakternya. Karakternya seperti apa? Kalau yang diminta oleh Kemdikbud itu karakter siswa Pancasila gitu ya Bunda, itu ada berbagai macam karakter. Nah, itu nanti akan disurvei seperti apa, sudah tercapai belum karakter-karakter tersebut gitu ya. Kalau di Kiamah insya Allah yang pertama sudah ya gitu. Sholat duhanya Masya Allah ya, tapi itu nanti akan ada di survei gitu. Nah, kemudian yang kedua ya kompetensi minimum siswa tadi ya, literasi atau numerasi. Nah, kemudian yang kedua tujuannya sebagai evaluasi bagi sekolah ya, dalam melakukan perbaikan pembelajaran. Jadi bukan sebagai acuan gitu ya, bukan sebagai acuan ini anak ini lulus atau tidak, bukan. AKM tidak ke arah sana, tapi sebagai evaluasi bagi kami gitu ya, sekolah untuk melakukan perbaikan ya, yang akan insya Allah mudah-mudahan dirasakan siswa-siswa kelas 5 di tahun depan. Nah, ini yang kemudian membedakan antara UN ya, ujian nasional, dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kalau untuk UN itu kan level pesertanya di kelas akhir ya, Bunda sekalian ya. Kalau kelas di SD, jenjang SD itu kan kelas 6 gitu kan. Kalau SMP berarti kelas 3 dan seterusnya. Nah, kalau yang AKM ini jenjang SD-nya di kelas 5. Ya, di angkatan ini berarti. Nah, kemudian subjek pesertanya di sensus murid kelas akhir ya. Jadi ininya di kelas akhir, di penilaian di kelas akhir. Nah, kalau yang di AKM itu sampling Bunda. Jadi dengan sampelnya di kelas 5 gitu ya. Dan itu sekali lagi sekolah tidak ada andil untuk menentukan sampelnya siapa aja, itu siapa. Pak Mul pun nggak tahu gitu ya. Hatta Pak Kepala Sekolah pun nggak tahu siapa aja gitu ya. Dan itu random, akan dipilih dari Kemdikbud sampling ini. Nah, kemudian modelnya itu kalau untuk UN itu kan hanya 2 ya. Biasanya itu ya PG gitu ya, sama isian singkat lah kurang lebih gitu. Nah, kalau AKM ini ada berbagai macam model soal gitu. Ada PG gitu ya, ada PG kompleks yang isinya itu bisa A, bisa B. Jadi 2 atau lebih gitu ya jawabannya. Kemudian ada isian singkat seperti biasa dan urean gitu. Urean dari sebuah penjelasan. Nah, kemudian untuk periodenya itu lebih singkat kalau AKM itu hanya 2 hari saja. Sedangkan UN itu kan 4 hari gitu ya, cukup lama. Nah, kemudian hasil akhirnya tadi UN itu untuk menentukan kelulusan siswa ini dikatakan lulus atau tidak gitu. Jadi bisa jadi ada siswa yang nggak lulus gitu ya. Tapi kalau di AKM hasil akhirnya bukan menjadi acuan untuk menentukan kelulusan siswa. Jadi siswa itu nggak ada implikasi apa-apa gitu ya. Nggak menentukan naik kelas atau tidak, nggak menentukan kelulusan atau tidak, nggak menentukan dia ini apalagi dapat beasiswa gitu ya, enggak. Jadi hanya sebagai evaluasi bagi sekolah gitu ya, dalam memperbaiki pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya, kurang lebih ini contoh soalnya seperti ini. Jadi disediakan grafik gitu ya, infografis. Anak-anak
mengamati, kemudian menerjemahkan ini maksudnya apa sih, kan ini maksudnya grafik ini persenan ini maksudnya apa gitu kan. Nanti mereka diminta untuk misalnya menjelaskan kenapa sih Indonesia jadi negara penyumbang sampah gitu ya, sampah terbesar, sampah laut gitu terbesar kedua. Nanti anak menerjemahkan dari infografis ini. Contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk di soal-soal AKM ini kaitannya lebih banyak dengan kehidupan yang ada atau kondisi yang terjadi di sekitar, di lingkungan sekitar. Ya, jadi tatarannya lebih, tatarannya lebih ke sana gitu ya, keseharian. Pernah Pak Mul juga lihat soalnya itu, jadi ada yang matematika, yang numerasi itu Bun, Ayah. Jadi kayak misalnya menentukan nih kita nih sudah minum susu berapa gram sehari, karena dilihat dari yang di belakang itu ya, yang nilai gizi itu ya di tabel gitu ya. Kemudian nanti dilihat itu kalsiumnya udah di situ kalsiumnya berapa gitu. Kemudian pertanyaannya sudah berapa gram kalsium yang sudah diminum ya selama hari. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Soalnya. Nah, tadi peserta AKM-nya ini kelas 5 tentunya ya, dan ini dipilih secara acak. Sekolah tidak ada andil dan tidak boleh dan nggak ada kuasa untuk ini gitu ya Bunda ya. Jadi kalau mau request gitu, kalau bisa anak saya jangan ya Pak Mul ya. Aduh nggak bisa, Pak Mul nggak tahu caranya gimana. Nah, itu pokoknya andil dari sana, dari Kemendikbud gitu. Nah, dan ini hanya 30 siswa saja maksimal, tidak lebih untuk SD ya gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih mungkin ada ayah bunda yang bertanya kok kelas 5 gitu ya, dan ini yang pertama pula gitu kan, yang pertama lagi ya. Ya insya Allah Bunda, ini yang pertama itu biasanya yang luar biasa gitu. Yang keren tuh biasanya yang pertama. Jadi harapannya sih sebenarnya ini kelas 5 kalau yang disampaikan kemarin itu di dinas itu, harapannya itu ya seluruh siswa kelas 5 bisa merasakan perubahan gitu yang terjadi. Jadi dari evaluasi dari AKM ini kan nanti dievaluasi sama sekolah. Kemudian sekolah akan melakukan perbaikan pembelajaran. Oh, berarti kurangnya di sini. Oh, berarti dari numerasi kita perlu ini A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalau kelas 6 itu kan tahun depan mereka udah selesai nggak di sini kan ya Bunda ya. Udah beda sekolah gitu. Nah, kelas 5 harapannya itu tahun depan sudah bisa masih bisa gitu ya merasakan perbaikan tersebut gitu. Jadi kalau kelas 1 kenapa nggak kelas 1 ya, terlalu jauh gitu ya Bunda. Kenapa nggak kelas 4 gitu ya. Ya harapannya ya tadi masih bisa siswa yang kelas 5 dan insya Allah yang kelas 5 ini jauh lebih matang daripada kelas-kelas yang 4 dan seterusnya. Ya benar sekalian. Mudah-mudahan Allah lancarkan AKM nanti. Kemudian ini untuk pelaksanaannya ya Bunda sekalian, itu di Oktober insya Allah di tanggal 11 sampai 14 itu kami di Galdik itu kami kami tandai, entah di tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, atau tanggal 14-nya kita belum tahu. Tapi dari Kaldik Dinas yang sudah diedarkan ke kami, itu di antara tanggal 11 sampai 14. Gitu. Nanti insya Allah kita informasikan kembali di 2 hari itu apa saja. Di hari itu apa saja. Ya 2 hari insya Allah. Nah, kurang lebih gambarannya itu hari pertama itu akan dimulai dengan tes literasi gitu ya Bunda ya, selama 75 menit. Jadi siswa nanti mengerjakan soal tersebut. Kemudian survei karakter gitu ya. Siswa mengisi survei karakter selama 20 menit. Hari keduanya numerasi ya sama. Hari keduanya numerasi di 75 menit. Dan di akhir survei lingkungan belajar. Jadi di anak-anak di survei lingkungan belajar yang ada di KIA itu seperti apa. Itu guru nggak ada
campur tangan gitu ya. Ya. Nanti jawaban yang bagus ya nak ya. Nanti itu gurunya bisa ini nanti bisa ditegur, itu nggak boleh dari Gunas. Pokoknya itu pure gimana yang terjadi di sekolah gitu. Kalau misalnya Pak Mul ngajarnya cerek gitunya, sampein aja gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti itu jadi evaluasi gitu kan. Itu bagusnya seperti jadi evaluasi kami gitu. Itu Ayah Bunda sekali. Nah, kemudian ini mungkin Ayah Bunda tanya, gimana ya Pak Mul ini yang pertama kan ya? Gimana sih, apa yang harus kita lakukan gitu kan ya? Apa yang harus kita lakukan buat persiapan? Gitu. Kira-kira apa ya Bunda? Pak Mul boleh tanya? Boleh nggak? Kira-kira apa yang pernah? Mental Pak Mul, mentalnya Pak Mul. Mental. Sebenarnya yang mental yang perlu disiapkan gurunya loh Bu Rahma itu. Iya benar. Karena habis dari AKM itu yang dievaluasi itu gurunya. Guru dan sekolah ya terutama ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya bukan menjadi tes anak-anak, ini mah tes kita nih, sejauh mana kita sudah tuntas menyampaikan literasi dan numerasi gitu. Kira-kira apa nih yang perlu disiapkan? Tentunya mental ya, itu buat gurunya. Kalau anak-anak mah lempeng aja gitu ya. PTS mah santai gitu kan. Aduh. Ya insya Allah lah kalau untuk mental anak-anak QA sudah teruji gitu ya. Sudah jauh lebih baik gitu ya. Nah, yang tentunya ini tadi Pak sampaikan di awal gitu. Karena kita tidak ada di UN. Kalau di UN itu kan dia ada, setelah dari tes itu ada hasil gitu ya, hasilnya itu kelulusan, sedangkan AKM tidak, berarti tidak perlu, sekali Pak Mul tekankan di sini, tidak perlu ada bimbel, nggak perlu ada drill soal, itu nggak akan ngaruh apa-apa. Itu nggak akan ngaruh apa-apa. Jadi kenapa Pak Mul bilang nggak akan ngaruh apa-apa? Karena buat anak-anak itu ya nggak ada implikasinya gitu, nggak ada apa ya, buat kenaikan kelas enggak, buat dirapot enggak gitu ya, buat dinilai harian apalagi gitu, nggak masuk gitu. Nah ini hanya sebagai tadi evaluasi buat sekolah. Jadi nggak perlu ada bimbel, nggak perlu khawatir, nggak perlu drill soal, dan kami pun nggak akan mendrill dengan soal-soal gitu. Wah nanti hari Senin, ayo belajar AKM gitu, nggak kayak gitu. Jadi khawatirnya jadi beban juga ya Pak Mul ya? Iya, itu jadi beban. Memang untuk AKM ini sekali lagi gitu ya, yang ditujukan itu memang buat sekolah gitu, perbaikan pembelajaran di sekolah, itu bukan buat anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, punten Pak Mul. Tapi anak-anak perlu tahu nggak sih kalau misalnya, teman-teman nanti kelas 5 ini ada AKM loh gitu. Anak-anak perlu tahu nggak? Perlu banget. Perlu, kita nanti siapkan. Nah, untuk itu nanti kita pembelajarannya Ayah Bunda ya, pendekatan pembelajarannya itu di kelas lebih banyak menggunakan pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi nanti tetap kita sampaikan teman-teman, soalnya nanti Pak Mul kurang tahu nih kalau di kelas 5 sebelumnya pernah disampaikan sama Pak Agung atau belum. Tapi kalau misalnya sudah disampaikan, nanti Pak Mul kita sampaikan lagi ya Bu Rahma. Insyaallah di kelas 5 ini teman-teman akan KM dan seterusnya. Cuman untuk pendekatannya kita akan lebih ke arah sana gitu ya, literasi dan numerasi. Dan tentunya dikaitkan dengan kegiatan di lingkungan sehari-hari gitu, yang berkaitan dengan kehidupan mereka, dengan aktivitas anak-anak. Insya Allah ini bukan hal yang sulit dan bukan hal yang kalau UN kan gitu ya, langsung keringat dingin gitu, terus waktunya gitu kan terbatas gitu. Kalau sakit gimana? Kalau UN kan sakit ya itu gimana ya, itu ada susah yang ngulangnya. Tapi kalau AKM, kalau misalnya ada yang nggak bisa gitu ya karena sakit, karena dan sebagainya gitu, itu nggak masuk, nggak ngaruh apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi intinya seperti itu Ayah Bunda sekalian. Jadi insya Allah Pak Mul yakin teman-teman semuanya bisa kita laksanakan bersama asesmen nasional ini, terutama di kelas 5 ini ya, asesmen kompetensi minimum ini, dan harapannya menjadi perbaikan untuk kebaikan bersama. Itu saja dari Pak Mul. Atur nuhun Bu Mary sudah memberikan kesempatan. Pak Mul kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kamu penjelasannya terkait AKM, Ayah Bunda. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi hasil akhirnya tidak menentukan capaian anak-anak gitu. Hanya menjadi Jadi kita ketemu ya, ini Pak Bu Mary. Gitu. Kelas 5 ini spesial Bu Mary. Ketemu sama iya, teman baru. Teman baru namanya AKM. Iya. Dan dimulainya semester ini ya Bu ya. Nanti insya Allah bulan Oktober ya gitu. Baik Bunda, itu ya terkait pemaparan PJJ selama 1 semester ini, dan tadi sudah sosialisasi terkait AKM. Nah, akan kami buka sesi tanya jawab. Nanti pertanyaan akan kami tampung dulu. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya Bu ya. Nah, nanti akan dimoderatori oleh Bu Lis. Mangga Bu Lis. Punten Bu Mary. Bu Mary, Tahsin. tahfiznya gimana? Tahfiz belum ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya Bu Widi. Bu Widi sudah ready Bu Widi. Nah, satu lagi Bunda, astagfirullahaladzim. Sudah Bu. Lupa nih. Iya. Terkait tahfiz ya Bunda, karena tahun ini kita yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Rahma, berbeda dengan tahun kemarin gitu. Jadi insya Allah tahun ini akan full nih. Bagaimana teknisnya maka akan dijelaskan oleh Pak Levku dari level 5. Mangga Bu Widi. Oke, atur nuhun Bu Mary. Masya Allah, berarti ini semangat banget ya Bapak Ibu ini untuk pertanyaan dari ayah bunda semua. Oke, saya boleh minta bantuan untuk Bu Rahma share screen ya Bu. Mangga Bu, silakan. Oke, sudah terlihat ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan kumullah khairan kepada ayah bunda yang sudah hadir di ruang virtual ini ya. Kita langsung saja. Oke, ini di slide pertama, ya itu sudah terlihat ya. Di slide pertama itu ada pembagian tim core level ya. Yaitu dari level 1 sampai level 6. Dan insya Allah level 5 dengan saya Bu Yidi sendiri ya. Semoga kita bisa bersinergi dengan baik untuk kegiatan tahfiz ke depannya. Oke, itu pembagianku. Selanjutnya boleh di lanjut Bu Rahma slide-nya. Selesai satu surat baru kirim QN lagi kayak gitu ya. Oke. Nah di slide berikutnya ini terdapat target SDTCA itu. Nah, oke. Seperti itu kurang lebih terkait ya, tahfiz. Nah, kita fokusnya di kelas 5 aja ya, Bunda ya. Nah, di kelas 5 itu semester 1-nya itu capaian di tahsin Al-Qur'an, tartil tilawah. Nah, itu bisa dilihat juga tahfiznya ya. Ada beberapa surat yang ditargetkan. Oke, untuk semester 2-nya sama juga, dia di Al-Qur'an tartil tilawah, dan untuk tahfiznya ada lagi ya, ada surat lagi ya. Oke, ayah bunda tidak perlu ini ya khawatir, aduh ini anak saya belum memenuhi, belum sesuai target. Nah ini insya Allah ini sebagai pemacu aja, sebagai pemacu Ananda untuk lebih giat lagi ya. Jadi nggak usah shock atau down gitu ya karena melihat target yang seperti ini. Jadi ini insya Allah sebagai acuan saja agar Ananda lebih giat lagi ya untuk berlatih tahfiznya di rumah ataupun di sekolahnya. Oke, targetnya seperti itu ayah bunda ya. Nah, jadi untuk level 5 ini Al-Qur'annya harusnya udah ditartil tilawah, tapi tapi insya Allah udah sebagian besar ya Nanda yang sudah bisa gitu sedikit demi sedikit membaca Al-Qur'an kayak gitu.
Oke, kita lanjut dulu ya Bunda ya. Nanti jika ada pertanyaan, boleh ditampung dulu saja. Oke, next Bu Rahma. Oke. Ya, di slide berikutnya ini ada jadwal tahsin dan tahfiz. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Rahma, Bu Mary, Pak Mul, Bu Lis. Jadi di tahun sekarang ini nih kita berbeda tahsinnya dengan tahun lalu. Jadi sekarang lebih banyak ayah bunda, alhamdulillah lebih banyak kegiatan tahsin tahfiznya di sekolah ya. Jadi yang pertama itu ada Senin sampai Rabu, itu afwan ya, ralat jamnya itu dari jam 7.30 sampai 8.30 ya. Jadi yang pertama Senin sampai Rabu T2Q berkelompok bersama guru T2Q masing-masing. Nah, itu kelompoknya sudah ini ya, sudah di-share oleh masing-masing pendamping ya waktu itu. Nah, jadi insya Allah ayah bunda sudah tahu pengelompokannya. Oke, lanjut. Untuk hari Kamis itu dari jam 8 sampai selesai itu setoran tahsin ya. Setoran tahsin individual bersama guru T2Q yang sudah di-share kemarin kelompoknya itu. Jadi Kamis nanti hanya setoran tahsin ayah bunda. Ya, jadi Ananda fokus di tahsin bersama guru pendamping sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, untuk hari Jumatnya dari jam 7.30 sampai selesai itu mereka menyetorkan hafalannya ya, menyetorkan hafalannya ke korlefku di levelnya, yaitu saya sendiri ya. Jadi nanti kurang lebih sekitar 59 anak kelas 5 menyetorkan semuanya ke saya ya. Jadi insya Allah nanti bergilir, ada teknisnya nanti, jadi akan dibagi-bagi sesuai jadwal itunya ya, ada jamnya nanti. Jadi nanti Kamis khusus untuk tahsin, Jumatnya khusus untuk tahfiz. Ya, kayak gitu. Terus lanjut slide berikutnya Bu Rahma. Oke, ini ya ada pembagian jadwal T2Q-nya ya. Nah, kita fokus di level atas aja, ada di kelas 5 dan 6. Nah, itu tuh pembagiannya Bunda. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu enggak tahsin-tahfiz semuanya, tapi dibagi-bagi. Kalau yang untuk level 5 dan 6 itu fokus ke tahfiz kita ya. Jadi hari Senin dan Rabunya tahfiz, hari Selasanya tahsin ya. Jadi fokus di tahfiz. Nah, jadi nanti teman-teman di talaki teknis untuk Senin sampai Rabu ini teknisnya talaki. Jadi tahfiznya ditalaki sesuai capaian teman-teman. Misalkan Ananda Arkan misalkan dia terakhir itu hafalannya di surat Al-Ghoshiyah ayat 10. Nah, berarti talakinya ayat berikutnya 1 atau 2 baris dia ditalakikan. Nanti berikutnya bergilir dengan teman-teman selanjutnya. Kayak gitu. Terus tasnya juga sama ya, kayak gitu teknisnya ditalaki sesuai capaian mereka. Nah, terus ini ada catatan kakinya di bawah. Untuk level 5 itu nanti akan ada treatment tahfiz bersama guru TPA ya. Nanti ini akan diinfokan berikutnya ya Bunda ya, karena kami akan screening dulu 2 minggu nih, 2 minggu ke depan akan kami lihat capaian anak-anak. Nanti kalau misalkan sudah dirundingkan dengan korlef yang lain, korlefku yang lain, baru nanti akan diinfokan berikutnya. Oke, itu yang untuk pembagian jadwal ya. Ya, mangga kalau yang ada yang akan ada yang bertanya, ditampung dulu pertanyaannya. Oke, lanjut. Nah, ini mutabaah T2Q siswa. Nah, jadi tadi juga sudah disampaikan Bu Rahma ya. Di tahsin tahfiz ini ada mutabaahnya. Ya, jadi itu di situ pertama siswa menyiapkan 2 buku tulis atau lembar mutabaah yang sudah di print ya atau dicetak. Jadi asalnya sih nanti kami akan mengirim PDF-nya. Nah, kemarin kalau nggak salah sudah tuh ya di kelompok masing-masing tahsin tahfiznya sudah dikirim lembar mutabaah bentuk PDF.
Nanti boleh di-print sama ayah bunda ya. Iya, di-print. Nanti boleh ditempel di buku tulis ya. Nanti buku tulisnya berbeda lagi ya. Ini perlu disiapkan 2 buku tulis. Ditempel di buku mutabaahnya. Nanti satu buku tulisnya kan nanti akan dikumpulkan ya, yang ada lembar mutabaahnya itu. Jadi yang satu lagi untuk dikumpulkan ke pekan berikutnya. Jadi biar nggak nungguin satu bukunya lagi. Jadi usahakan disiapkan 2 buku. Oke, terus lanjut. Format mutabaah dibuat oleh tim Korlefku. Nah, ini sudah kami buat dan sudah di-share juga. Terus juga yang berikutnya, orang tua mengisi jika Ananda melakukan kegiatan tahsin tahfiz di rumah. Jadi nanti kami sampaikan formatnya ya. Itu ada tahsin tahfiz. Nanti kalau Ananda di rumah latihan tahsin tahfiz, itu boleh ditulis tuh. Misalkan hari Senin, misalkan sorenya nih Ananda ngaji sendiri ya, tahsin tahfiz. Nah, itu boleh ditulis tuh ayah bunda. Misalkan udah mereka bacanya sampai ayat berapa, terus tahsinnya sampai jilid halaman berapa kayak gitu. Nanti boleh dibantu oleh ayah bunda ditulis ya sudah sampai mana. Terus selanjutnya pengumpulan buku atau lembar mutabaah di hari Senin ya seperti buku tugas siswa. Jadi sama seperti pengumpulan tugas di hari Senin pengumpulannya, dan jangan lupa ini ya intinya format mutabahnya itu boleh tempel atau juga boleh ini dibuat sendiri tabelnya ya. Kalau misalkan belum ngeprint itu boleh dibuat sendiri tabelnya. Selama sepekan kemarin sudah pernah melakukan kegiatan tahsin tahfiz gak di rumah. Nanti kalau sudah boleh ditulis ya, boleh diisi di lembar mutabahnya itu, di format mutabahnya. Oke, nah ini ya di slide berikutnya. Nah, nanti bisa dilihat di slide berikutnya itu ada bentuk format mutabaahnya. Nah, oke. Nah, formatnya seperti ini ya. Tadi juga sudah diperlihatkan oleh Bu Rahma kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti bisa ditulis nih bulannya, bulan apa, terus tahsin tahfiz di tanggal 1 di bulan tersebut anak-anak melakukan nggak? Kalau melakukan ditulis, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa ya. Yang dilakukan saja yang ditulis. Misalkan tanggal 1 tahsinnya jilid 2 halaman 3 yang dibaca, terus tahfiznya surat Al-A'la ayat 1 sampai 3. Nah, kayak gitu ya. Juga itu ada tuh ditulis ya contoh pengisiannya kurang lebih seperti itu. Nanti ini dikumpulkannya setiap hari Senin seperti pengumpulan tugas. Oke. Ya, kita lanjut ayah bunda. Nah, ini ada panduan untuk kenaikan jilid ya. Nah, kenaikan jilid ini syaratnya yang pertama yaitu Ananda sudah menyelesaikan 1 jilid. Jadi kalau misalkan ingin naik jilid, usahakan sudah selesai dulu tuh 1 jilidnya teman-teman. Jadi misalkan jilid 1 sudah jilid 2 atau jilid 3 ya. Ini kebanyakan kalau kelas 5 itu di jilid 2 atau 3. Nah, kalau misalkan sudah di jilid tersebut, itu sudah tuh 1 syaratnya tercukupi untuk melakukan kenaikan jilid. Nah, syarat berikutnya yaitu guru tahsin sudah mendrill bacaan tahsin Ananda sebelum dites dengan Korlefku. Ya, jadi nanti guru tahsinnya masing-masing nih mendrill terlebih dahulu bacaan Ananda di jilid tersebut yang akan dites sebelum ke Korlefku. Nanti ditesnya dengan saya ya ayah bunda ya, semua anak-anak yang akan naik jilid ditesnya insya Allah dengan saya. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu guru tahsin mendaftarkan Ananda kepada Korlefku masing-masing untuk dites kenaikan jilid. Nah, kalau sudah di-drill semuanya oleh guru tahsin masing-masing, nah baru guru tahsinnya ini ya mendaftarkan Ananda untuk dites ke Korlefku. Nah, waktu pelaksananya gimana nih waktu pelaksanaannya? Yaitu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Korlefku dan Ananda. Jadi nanti setelah Korlefku menerima daftar anak yang akan dites dari guru tahsin masing-masing,
baru nanti Korlefku insya Allah akan menghubungi ayah bunda untuk fiksasi tanggalnya ya, fiksasi tanggal anak-anak untuk ditesnya. Nah, itu tes dilakukan tidak dibatasi oleh waktu ya. Jadi intinya sampai Ananda itu selesai dites di jilid tersebut. Seperti itu. Sampai Ananda lulus di jilid tersebut di tesnya. Itu untuk kenaikan jilid. Insya Allah sih gampang ya alurnya ya. Bisa dipahami juga. Mungkin tinggal nanti prakteknya ya. Saat Ananda akan naik ke jilid 2 atau 3 nanti silakan menghubungi guru tahsinya masing-masing. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sip. Nah, ini nggak kalah penting juga ya dari kenaikan jilid. Nah, kalau kenaikan jilid itu untuk tahsin. Nah, kalau yang tahfiz ini ada tasmi' intensif. Nah, tasmi' ini akan dilakukan di bulan Agustus 2021. Nah, sampai akhir bulan Mei 2022. Nah, itu rentan waktunya sampai situ ya. Jadi dari Agustus 2021 sampai akhir bulan Mei 2022. Nah, terus syaratnya apa nih? Syarat mengikuti tasmi'. Nah, yang pertama, siswa sudah menyelesaikan tahfiz 1 juz. Nah, sama kayak tadi ya. Kalau tahsin 1 juz sudah diselesaikan, kalau tahfiz 1 juz. Juz 29, juz 30, atau juz 28 ya. Itu Ananda harus sudah selesai. Terus yang kedua, siswa sudah melakukan review atau drill tahfiz 1 juz bersama Korlefku. Nah, jadi nanti sebelum mengikuti tes tasmi', Ananda di drill dulu nih oleh Korlefku ya, oleh saya nanti akan di drill. Nah, harinya di luar jam KBM ya. Di hari Sabtu atau Ahad nanti akan dilakukan drill. Ya, jadi akan di drill oleh Korlefku, oleh saya. Misalkan hari Sabtu di jam 9 atau, nah itu udah jamnya ntar disepakati ya, mau jam berapanya. Nah, misalkan hari Sabtu ini 2 surat di drill dulu. Nah, hari berikutnya juga 2 surat atau berapa. Nah, sampai selesai drill ya, sampai semuanya selesai di drill surat di juz tersebut. Nah, baru setelah itu didaftarkan ke Korlefku ya, didaftarkan oleh Korlefku masing-masing level. Nah, untuk tasmi' sendiri dia di tesnya nggak sama Korlef sendiri ya. Misalkan tadi kan saya yang mendrillnya ya. Jadi nanti untuk yang mentesnya itu lintas level. Misalkan level 5 nanti ditesnya dengan Korlef level 3. Nah, seperti itu. Jadi nggak sama saya lagi nanti dengan Korlef yang lain. Seperti itu. Oke, insya Allah tasmi' bisa difahami juga ya Bunda ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, mangga ditampung dulu pertanyaannya. Insya Allah dijawab setelah ini. Oke. Berikutnya Bu Rahma. Nah, alhamdulillah. Nah, ini sudah masuk di slide terakhir. Ini ada pembagian kelompok tahsin tahfiz kelas 5. Nah, tadi ya kelompoknya kan pas kemarin itu sudah di-share ya sama Bu Guru masing-masing dan sudah dibuat WA group juga. Nah, untuk kelompok Pak Mul nanti di jam 7.30 sampai 8.15 untuk tahnya di hari Jumat. Nah, ini lebih terkhusus untuk hari Jumat ya. Kelompoknya masih sama, cuman di sini dibagi-bagi waktunya biar nanti lebih terarah untuk setor hafalan di hari Jumat ya. Nah, itu ada pembagian waktunya untuk kelompok Pak Mul, untuk kelompok Bulis. Ya. Nah, kelompok Bulis itu dari jam 8.15 sampai jam 9. Nah, untuk kelompok Bu Rahma dari jam 9.45 sampai 10.30. Nah, terus untuk kelompok saya, untuk kelompok Bu Yidi sendiri di jam 10.30 sampai 11.15. Dan oke, ini kayaknya yang Bu Mary ini ya. Harusnya di atas nih. Oke. Jadi itu ya intinya waktunya sudah ditentukan. Waktunya sudah ditentukan, bisa dilihat
waktunya. Nanti insya Allah akan dihubungi juga ya. Akan dihubungi juga sesuai waktunya di kelompoknya masing-masing. Jadi jam pertama nih kelompok Pak Mul. Nanti akan saya hubungi kelompok nama-nama anak-anak yang di kelompok Pak Mul untuk setor tahfiz. Platformnya akan menggunakan video call mungkin ya. Video call biar lebih intensif menerima setoran teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk yang dari Waki. Ini seperti itu ya Bunda gambarannya. Semoga apa yang tadi bisa dipahami ya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Mangga diserahkan ke Bu Mary. Nun, Bu Widi. Mangga Bu Lis. Terima kasih Bu Mary. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah ya setelah tadi kita sama-sama dengarkan pemaparan demi pemaparan dari Bu Rahma, Pak Mul, dan Bu Widi. Nah, sekarang tiba saatnya nih, kayaknya sesi yang ditunggu-tunggu nih ya Bu Mary ya, sesi tanya jawab. Insya Allah pasti Ayah Bunda juga udah nggak sabar ya. Nah, tapi karena mohon maaf nih karena ada kendala waktu juga, waktu kita yang terbatas, maka untuk sesi pertanyaan ini kita batasi hanya maksimal 5 pertanyaan ya Bunda ya. Di kolom chat udah ada yang bertanya. Jadi kita bacakan dulu aja dari pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama dari Bunda Azani. Jika ada kendala jaringan atau internet atau mati listrik, jadi belum bisa masuk kelas, apakah izin atau pemberitaan melalui WhatsApp atau SMS dianggap siswa sudah hadir? Seperti itu. Mau langsung dijawab aja Bu Rahma, Pak Mul, Bu Mary? Enggak, langsung aja ya. Langsung aja. Oke, saya coba jawab ya. Ini pertanyaan dari Bunda Raka. Jadi, memang pada akhirnya kita menyesuaikan kondisi. Nah, tadi kan sudah disampaikan, yang terpenting adalah komunikasi. Jadi, selama siswa itu hadir di Zoom, berarti kita anggap hadir. Tapi jika ada kendala, misalnya belum bisa masuk kelas nih karena tiba-tiba mati listrik di rumah atau apa, tapi orang tuanya mengabari gurunya melalui WA, maka kita anggap hadir, begitu. Udah jelas ya, Ayah Bunda ya, Insya Allah ya. Kemudian yang kedua dari bundanya siapa ini yang minta ini Bu Rahma? Oh Iyana. Ini ya pemaparan tahsin ya, Bunda Iyana ya. Ayah Iyana minta share materi tahsin karena tadi terlambat gabung ya. Mungkin bisa ke Bu Widi ya nanti Bu Widi. Oke, nanti nanti akan di-share Insya Allah. Ya. Setelah sesi ini kita share di grup kelas ya Ayah Bunda. Baik. Kemudian selanjutnya ya, terkait AKM nih Pak Mul nih. Kan AKM itu untuk evaluasi sekolah ya. Nah, kira-kira ada dampaknya nggak nih Pak Mul untuk jenjang selanjutnya? Misalkan mau masuk SMP kan biasanya ada ini ya, jalur japres. Masuk gitu, japres gitu ya. Lain-lain. Iya. Apakah itu ada kaitannya atau gimana? Enggak Pak Mul. Baik. Baik, saya coba jawab. Ini Bunda siapapun Bunda Brian. Bunda Brian, baik. Pak Mul coba jawab ya Bunda Brian. Hatur nuhun pertanyaannya Bunda. Jadi Pak Mul sampaikan kembali sekali lagi untuk AKM ini tidak ada implikasi secara langsung terhadap kelulusan, baik kelulusan jenjang ataupun kelulusan nanti masuk ke SMP seperti apa gitu, nggak ada implikasi apa-apa. Nah, karena kan kalau di AKM itu yang dievaluasi itu pembelajarannya dengan sampling kelas 5 gitu kan. Kalau misalnya misalnya contoh misalnya disajikan teks tentang cara membuat cireng misalnya gitu kan ya, cara langkah-langkah membuat cireng gitu misalnya. Terus di situ ada teks juga sang tokoh ini membuat cirengnya begini. Terus kemudian anak-anak diminta untuk memahami langkah-langkah apa yang kemudian bisa dilakukan sebaiknya misalnya begitu. Nah, kalau misalnya nanti secara umum itu untuk kemampuan ini ya, untuk kemampuan ini misalnya literasi ini ternyata masih butuh pendampingan, berarti itu kami ada arahannya kalau untuk itu. Jadi kami sebagai guru harus pendekatannya begini gitu.
mengarahkan gitu ya, kemudian memberikan contoh dan seterusnya. Itu ada. Kalau misalnya mahir seperti apa? Kalau mahir nanti dia mencoba untuk misalnya gitu ya, mencari bagaimana cara resep cireng yang lebih baik daripada yang teks itu misalnya gitu. Misalnya. Jadi tidak kemudian sekali lagi tidak untuk berdampak pada kelulusan, tapi yaitu untuk perbaikan pembelajaran. Dalam memahami pembelajaran itu ya, sekali lagi siswa ya tadi butuh kemampuan untuk memahami sebuah teks, literasi dan membaca. Itu ya Bunda ya. Kalau untuk Japres itu jalur rapot itu nanti beda lagi ya. Jadi nggak ada kaitannya ya Pak Mul ya. Pak Mul, boleh saya tambahkan sedikit? Mangga Bunda. Jadi memang AKM ini tidak menilai anak per anak ya Pak Mul. Betul. Tapi nanti yang dinilai adalah sekolahnya. Dan sekolahnya ini nanti yang akan dinilai sama SMP-nya. Jadi kalau kita dinilai sama SMP yang mau menerima gitu. Itu yang sebenarnya harus dipersiapkan gitu. Jadi setuju saya Bu soal itu. Ya, jadi sekarang kan zonasi ya. Nah, si zonasi itu dia akan melihat AKM-nya si SD-nya itu. Kalau AKM SD-nya itu terlalu rendah, kita kelempar anak-anak kita. Jadi memang harus dikompakin Bu ya, harus benar-benar dipersiapkan. Terima kasih Bu Asma, Bu Tika, Bu Yuni. Supaya itu AKM-nya itu jangan sampai terlalu rendah, karena kita bersaing dengan SD yang lain. Nanti akan berpengaruh pada penerimaan di SMP. SMP-nya itu akan memilih AKM SD yang dia pasti punya standar, begitu. Itu yang saya ketahui. Jadi memang penting sekali dan harus dipersiapkan. Dan kita tidak tahu kan yang diambil di itu anak-anaknya siapa namanya ya. Jadi belum tentu yang pintar. Ya kan siapa tahu Acit ya Bun. Iya siapa tahu Acit. Walaupun sebenarnya ini Bun, kalau boleh menanggapi ya Bun, kalau yang pengalaman di kelas sebelumnya untuk penerimaan SMP ini kan yang dilihat itu satu ya zonasi ya, itu ada angkanya kan, ada angkanya dan itu paling besar. Kalau SD-nya tuh akan betul, betul Bun. Nah itu SMK lirik gitu. Betul. Jadi kalau di kita kan, betul. Dan mudah-mudahan lebih serius ya Bunda ya. Nah, itu Sukadamai itu banyak diterima, yang di bawah Sukadamai kasihan kelempar-lempar. Iya. Mudah-mudahan iya. Tadi kalau saya lihat untuk latihannya saya punten ya usul sedikit soalnya saya jam 11 harus pamit. Ini Pak, anak-anak ini kurang membaca di rumah. Ya, saya yakin ibu-ibu bapak-bapak pasti sama sama saya. Dicatat, siap. Kurang membaca. Jadi kalau nanti latihan membacanya di drill banget. Jadi membaca terus misalnya si A, tolong Acit baca ini. Terus langsung apa yang kamu tangkap makna dari apa yang telah dibaca. Gak usah banyak-banyak, satu paragraf aja. Jadi satu paragraf si A, satu paragraf si B, satu paragraf si C. Tapi setiap paragraf itu apa yang dibaca anak itu dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil maknanya. Itu yang utama dalam latihan membaca. Ya, karena waduh sih di rumah suruh baca susah. Jadi memang kalau untuk baca sebenarnya anak-anak bisa ya Bun ya. Kalau untuk baca lah ya. Cuman untuk baca menerjemahkan atau maknanya itu. Iya betul Bun. Ini maksudnya gimana sih gitu? Iya, tapi kan latihan evaluasinya yang dilakukan oleh Bun, siap. Dia harus bisa membaca suatu cerita, kemudian dia harus bisa mengambil hikmahnya, maknanya atau poin-poinnya. Itu yang berat di situ ya. Jadi kalau tidak dilatih dari sekolah ya keteteran nanti kita begitu Pak. Siap. Atur nuhun Bunda. Aduh udah. Kalian pamit ini masukan. Siap Bun, siap. Mangga atur nuhun. Insyaallah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga terjawab ya Mami Brian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut Bu. Lanjutnya ya Pak Mul. Lanjut. Ini kayaknya beririsan sama yang tadi sebelumnya nih. Bagaimana untuk melejitkan AKM tadi ya, karena kita tahu siswa kan udah lama gitu ya school from home. Jadi gimana nih pengalaman kakak kelasnya, mungkin ada yang bisa di-share? Ada Ayah Bunda di sini. Langsung dijawab ya Bu. Enggak Pak Mul. Bunda siapa nih punten? Bundanya Anya, Amira. Oh iya baik. Punten ya Bunda. Bundanya Amira.
Bundanya Amira, Amira. punten ini Pak Mul yang jawab ya. Jadi betul ya, ini kalau udah di school from home itu bawaannya ya begitulah ya. Kadang angin-anginan gitu ya, kadang mau kadang enggak gitu ya, disuruh buat apa namanya, kadang belajar gitu juga, kadang kalau misalnya lagi mau gitu, tapi kalau enggak ya. Kalau untuk di kelas atas ya, kalau kemarin kelas 6 itu memang yang Pak Mul alami kemarin itu memang sudah mulai, mungkin karena usia mereka sudah mulai sadar gitu, walaupun ada ya 1-2 gitulah ya yang perlu gitu, ayo gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau udah jelang balik terutama itu, mereka sudah mulai malu tuh. Sudah mulai malu biasanya tuh kan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ini dari aku kayaknya kurang di sini gitu ya, dia kurang nyaman dan kemudian berusaha untuk memperbaiki itu. Cuman memang kalau untuk di di kelas yang kemarin gitu ya, kelas 6 itu kan belum ada AKM. AKM ini baru ya Bun ya. Bunda Mirah di kelas 5 gitu. Jadi untuk kelas kemarin itu kita belum ada. Cuman kita coba memperkenalkan. Polanya kurang lebih mirip gitu ya. Kita kenalkan dengan jadi tetap kita pembelajaran biasa, hanya saat asesmen gitu ya, penilaian, kita lebih banyak ke arah sana, literasi gitu, membaca, kemampuan membaca, menerjemahkan maksud apa yang disampaikan di tulisan gitu kan, dan mengaitkannya gitu dan seterusnya, lebih ke arah sana ya Bunda Ayah ya. Jadi buku JSIT itu sebagai acuan tapi bukan satu-satunya gitu. Nanti ya tetap kita racik lagi gitu ya, untuk tadi menggali kemampuan siswa dari segi literasi dan numerasi. Itu Ayah. Lanjut ya. Mangga. Ya Bunda. Dari Bundanya Halimah dan Naila nih. Ya. Apakah bisa recording Zoom sama file paparan hari ini di-share di grup kelas? Bagaimana Bu Rahma, Bu Mary? Oke, record pertemuan hari ini ya, insya Allah nanti akan dibagikan di grup kelas. Berikut nanti yang tahsin tahfiz juga ya, insya Allah akan dibagikan Bu. Baik. Selanjutnya Bu, ada yang ngacung, Bu. Ayahnya. Ayah Hanif ya? Ayah Hanif. Oke. Ayah Hanif. Abi Hanif sakedap. Abi Hanif. Mangga lanjut baca chat dulu ya. Ya. Nah, menyambung pertanyaan tadi untuk kondisi jaringan yang buruk ya. Jadi adanya kendala siswa untuk hadir, apakah nanti siswa atau orang tua murid bisa dapat rekaman dari penyampaian materi yang sudah disampaikan di kelas? Bu Rahma, Bu Mary. Oke. Kalau untuk rekaman materi, memang kalau nanti setiap pertemuan kita akan record gitu ya. Kalau tidak ada kendala kita akan record. Tapi kalaupun misalnya nanti kita tidak bisa rekam pertemuan pada hari itu, materinya nanti akan kita buat seperti di Google Drive gitu ya. Jadi kumpulan materi di kelas 5 begitu. Jadi nanti Ayah Bunda bisa akses melalui Google Drive tersebut gitu. Jadi nanti semua lengkap di situ, materi hari ini apa, bisa dilihat semua di situ. Mungkin baik, gitu Bu Lis. Iya, baik Bu Rahma. Kemudian ini apakah bisa waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kelas lain karena anak saya ada di SDIT Baitul Salam semua. Jadi kalau bersamaan waktunya lumayan crowded juga. Maksudnya pelaksanaan AKM kali ya, Bunda? Pelaksanaan apa tuh? Apa Bu? Pelaksanaan AKM mungkin ya, maksudnya Bunda Yana. AKM tadi kan kalau salah ada range waktunya ya Pak ya? 11 sampai 14. Pembelajaran kali ya Bu? Atau gimana? Seperti pembelajaran mungkin ya Pak ya? Iya. Sepertinya maksudnya itu. Iya, kayaknya pembelajaran ya Bu. Baik Pak Mul atau Bu Rahma. Bisa ditanggapi. Oh iya. Maksudnya ini pembelajaran ya. Waktu pembelajarannya disesuaikan dengan kelas lain gitu ya. Diatur-atur gitu ya Bun ya. Ya karena ada adik kakak ya. Sekarang kan dari pagi udah mulai berarti barengan gitu. Iya.
Ini lebih ke strategi sih ya. Strategi ayah bundanya juga nih di rumah harus gimana nih. Saya juga bingung nih nanti kalau ngajar anak gimana. Nah, jadi HP-nya harus lebih dari satu ya. iya, perangkatnya harus support gitu ya. Tapi kan mungkin tidak semua orang tua bisa support untuk satu anak satu perangkat gitu. Ya, jadi mungkin bisa selang-seling karena kan kalau yang seperti yang tadi disampaikan materi akan kita share gitu ya. Rekaman pada hari itu akan kita share. Jadi lebih ke kita buat kesepakatan nih sama anak nih di awal. Ini kan karena adik sama kakak sekarang sekolahnya online bareng-bareng. Jadi memberikan pemahaman juga ke mereka bahwa harus paham dengan kondisinya. Mungkin kalau kakaknya lebih paham, oh berarti harus gantian nih sama adik gitu. Kalau mau saya sih lebih ke strategi pengondisian di rumah seperti apa. Tapi kalau untuk kekhawatiran ketinggalan materi kan pasti ada. Tapi nanti kita yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan rekaman materi tersebut ataupun file materi tersebut gitu ya melalui Google Drive tadi. Mungkin bisa ditambahin Pak Mul? Baik, ini kondisinya 11-12 sebenarnya sama. Iya. Ini antara bapaknya ngajar, anaknya sekolah, anaknya lagi yang satu lagi gitu kan ya. Mau pakai yang mana gitu. Nanti ya kita coba atur-atur. Ya, aduh ada tukang es. Jadi untuk itu ya mungkin solusinya kita coba. Tadi ya Bu Rahma, kita coba berikan materi, nanti bisa dipelajari di rumah. Insya Allah materinya nggak padat-padat banget gitu ya, yang bikin anak-anak mengerenyitkan dahi ya, yang apa namanya bisa dipahami. Nah kemudian kita coba nanti record juga, dan kalau bisa mungkin nanti Bu Rahma kita recordnya nggak panjang 1 jam apa 2 jam gitu ya. Iya. Mungkin yang pas materi intinya aja gitu ya kita record. Mungkin kalau materi inti kan biasanya 10 menit gitu kan ya, 10 menitan. Nanti bisa kita upload di YouTube, dan itu kalau 10 menit nggak terlalu lama ya. Kurang lebih begitu kayak Bunda ya. Yang paling penting mungkin komunikasi ya Pak Komunikasi, Mul, Bu Rahma ya. Jika ada kendala selama PJJ ini dikabarin kita aja ke ayah sama-sama saling memahami. Bapak Ibu guru, ya. iya betul. Yang Kabarin penting aja. ada komunikasi, itu yang penting. Kemudian ini dari chat udah habis sih. Ya. Tadi ada yang bertanya ya ayah siapa Bu Rahma? Mangga Ada satu lagi ya. Karena waktunya juga udah jam 11 ya Bu Rahma. Insya Allah bisa satu pertanyaan lagi ya. Mangga ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ayah, masuk. Pertama ini mungkin Bapak Ibu guru yang terkait pemanfaatan buku, ini kan terkait buku tematik nih ya. Kalau saya lihat yang kemarin itu udah meloncat-loncat ya. Kadang kita memang kesulitan untuk mengarahkan anaknya kalau tugasnya tugasnya beda-beda ya, kan dari satu buku itu ada beberapa mata pelajaran. Nah, ini agak kesulitan tuh ketika memang di situ kurang pendalaman materi di buku itu. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu guru untuk pendalaman materi di luar buku itu. Apakah dengan memberikan materi lainnya pada saat pembelajaran online. Yang kedua, untuk latihan selain di buku, kalau memang saya sarankan kemarin tuh anak-anak lebih antusias ketika diberikan tugas di luar buku. Walaupun mungkin guru itu ngambilnya dari buku yang sudah ada. Itu. Misal dikasih selembar, dibagikan via WhatsApp. Ini ada tugas dari Pak Guru.
Dan itu lebih antusias untuk mengadakannya daripada jadi di buku gitu. Kalau saya perhatikan yang kemarin di kelas sebelumnya. Jadi kekannya sih di pemanfaatan buku itu yang kemarin memang banyak ya, bukannya nggak terlalu terpakai ya, cuman karena mungkin tematik jadi emang agak kesulitan. Itu menurut saya. Mungkin itu aja Bapak Ibu guru, terima kasih. Sama hatur nuhun Sama-sama, Abi. ya. Insyaallah ini ya ini ada 2 ya pertanyaannya. Pertama terkait buku, saya bantu jawab ya. Abi, jadi kalau untuk buku seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mul juga ya, buku paket tematik ini memang menjadi acuan kita untuk belajar di rumah, tapi kita akan mengambil dari sumber lain, terutama kan untuk kelas 5 kita akan perlu banyak literasi, numerasi gitu ya. Kita akan ambil dari sumber lain juga. Jadi tidak hanya terpaku kepada buku paket begitu. Nah, karena memang ini tematik juga ya. Jadi ya memang begitu loncat-loncat. Jadi setiap subtema itu berkesinambungan gitu. Ya, itulah bedanya tematik dengan KTSP kemarin kan. Kalau KTSP kan per mata pelajaran. Jadi semua ada di situ. Kalau tematik itu kan yang memang nyambung satu sama lain. Jadi mungkin ya itu ya, Abi, kita akan cari sumber lain yang mungkin bisa lebih informasinya jauh lebih banyak untuk anak-anak, terus anak-anak juga dapat sumber referensinya juga jauh lebih banyak gitu, insya Allah. Nah kemudian untuk penugasan iya, hatur nuhun itu jadi masukan juga buat kita. Emang kadang anak-anak gitu, aduh di buku paket lagi, halaman ini, mana sih? Ini terus nanti materinya ternyata ada di halaman yang keberapa gitu kan. Iya memang itu banyak sih kemarin juga orang tua yang seperti itu. Ibu ini latihannya di halaman ini, tapi ternyata materinya udah jauh gitu ya. Nah, iya memang kita kan menyesuaikan dengan buku yang ada gitu ya. Tapi kalau memang diperlukan penugasan yang seperti tadi, berupa lembaran ataupun berupa penugasan di melalui WA Group, insya Allah nanti kita akan coba aplikasikan ya Bapak dan Ibu Guru gitu untuk teman-teman. Iya. Jadi ada challenge baru buat teman-teman, ada tugas yang lain di luar buku paket gitu, insya Allah. Bisa kuisis gitu ya. Nah iya. Tambahan sedikit nih Bu Rahma. Jadi kalau untuk kemarin itu disampaikan juga oleh kepala sekolah. Jadi mulai tahun ini untuk yang kelas besar gitu ya 4, 5, 6 itu akan beralih sedikit demi sedikit gitu ya, bukan diarahkan gitu ya. Terutama dalam asesmen yang ini ya, sumatif gitu ya. PAS gitu ya atau PAT itu menggunakan digitalisasi gitu, digital. Nah, iya. itu kita pengenalannya tuh ke arah sana nanti. Tapi sekarang mungkin bisa dengan hal-hal yang tadi misalnya, misalnya kita ngerjain permainan apa gitu kali ya, mungkin seru kali ya. Permainan games kuisis misalnya, itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Yang bikin anak-anak tertarik juga bisa seperti itu. Nanti kita coba racik juga. Jadi tidak serta-merta sekali lagi Bu Rahma bukan jadi patokan utama gitu, buku paket itu bukan. Tapi jadi acuan, misalnya subtema 1 tuh kita tentang diriku misalnya gitu. Berarti berkaitan tentang diriku gitu. Iya. Ya mungkin gitu Abi. Iya, mudah-mudahan terjawab ya, ya. Terjawab ya, Abi. Satu lagi mungkin. Ini AKM ini online atau offline? Oh iya. Nah itu mungkin kan harus dilatih juga. Iya betul. Jadi untuk AKM ini ada yang offline, ada yang online gitu ya. Yang AKM-nya itu online gitu ya. Nanti kalau kemarin Pak Mul dapat arahannya itu sekolah menyediakan beberapa komputer lah kurang lebih begitu ya. Kemudian nanti anak-anak ngerjainnya dari sekolah. Jadi servernya server lokal gitu ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada apa-apa gitu kan Bapak Ibu Guru tetap mendampingi gitu. Jadi ada kesulitan apa-apa gitu. Jadi ada yang menemani. Nah kalau untuk survei karakternya, jadi itu lewat kemungkinan lewat offline gitu. Kemarin sampaikan ada 2 ini ayah bunda, entah nanti lewat online atau offline. Cuma nanti kita informasikan kembali, untuk saat ini belum ada penyampaian apapun ayah ya dari dinas gitu ya.
kapan kemudian teknisnya gitu ya, kita latihannya dan seterusnya gitu untuk penggunaan di sekolahnya gitu, itu belum. Insya Allah nanti kita sampaikan. Oke. Alhamdulillah ya udah selesai semua pertanyaan ayah bunda sudah terjawab. Nah, karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin bagi ayah bunda yang masih punya pertanyaan atau saran, masukan untuk kami level 5, mangga bisa di japri mungkin ya.